warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika, materi penaksiran pecahan desimal. Materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ada pengertian penaksiran, yang kedua ada pecahan desimal. Satu yaitu pengertian penaksiran. Penaksiran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari nilai terdekat dari suatu hasil operasi hitung. Kemudian taksiran disebut juga perkiraan atau kira-kira dan disimbolkan dengan tanda seperti tanda sama dengan, cuma dengan bentuk yang berbeda. Kemudian menaksir adalah menentukan suatu nilai dengan kira-kira. Kedua yaitu ada pecahan desimal. Pecahan desimal sendiri adalah pecahan yang nilai penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Kemudian, sistem bilangan desimal didasarkan pada bilangan 0 sampai 9. Contohnya seperti angka 46,17 ini disebut dengan bilangan desimal. Kenapa disebut dengan bilangan desimal? Karena di antara angka 46 dan 17 terdapat tanda koma, yaitu 46,17. Angka 46,17 ini terdiri dari angka 46 dan angka 0,17. Angka 46 disebut dengan bilangan bulat, sedangkan angka 0,17 disebut dengan bagian pecahan. Oleh karena itu, ini disebut dengan pecahan desimal. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai pengertian taksiran pecahan desimal. Taksiran atau menaksir pecahan desimal sendiri adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku, kesatuan, atau puluhan terdekat. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai ketentuan atau aturan dalam menaksir. Yang pertama yaitu lihat angka persepuluhannya atau angka pertama di belakang koma. Jika angka persepuluhannya adalah 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan ke bawah atau satuan tetap. Yang kedua, jika angka persepuluhannya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan ke atas atau satuan bertambah 1. Langsung saja ke contoh soal. Contohnya yaitu taksirlah bilangan desimal di bawah ini. Yang pertama yaitu ada bilangan desimal 3,8 kira-kira. Caranya yang pertama yaitu kita lihat satu angka di belakang koma atau angka persepuluhannya. Di sini angka persepuluhannya berapa? Iya, 8. Jadi kita lihat dulu 8 ini masuk ke dalam A atau B. Jika 8 berarti dibulatkan ke atas. Berarti kita tulis dulu angka yang di depan koma 3 ditambah 8 tadi masuk ke yang B ya, aturan yang B. Jadi dibulatkan ke atas sehingga satuan bertambah 1 ditambah 1. 3,8 kira-kira 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi jika ditaksir 3,8 kira-kira hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Selanjutnya yaitu nomor 2, 7,69 kira-kira. Caranya juga sama, meskipun di belakang koma ada 2 angka, kita harus melihat satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang komanya berapa? Iya, 6. Jika 6 berarti masuk ke aturan A atau B? Masuk aturan B, karena 6 termasuk angka persepuluhannya di aturan B. Jadi dibulatkan ke atas sehingga satuan bertambah 1. Kita tulis dulu. Angka awalnya tadi berapa? 7 ditambah 6 dibulatkan ke atas tambah 1 sama dengan 8. Jadi 7,69 jika ditaksir hasilnya adalah 8. Selanjutnya yaitu nomor 3. Di sini ada soal 24,3 kira-kira. Langkah pengerjaannya juga sama, yaitu kita lihat
satu angka di belakang koma. Ini satu angka di belakang koma yaitu 3. Jadi 3 ini termasuk pada aturan A atau ketentuan A, yaitu jika angka persepuluhannya atau angka satu angka di belakang komanya adalah 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan ke bawah atau satuan tetap. Kita tulis angka di depan koma yaitu 24 ditambah berapa? Kalau ini dibulatkan ke bawah, iya satuannya tetap, berarti angka 0. 24 ditambah 0 hasilnya 24. Jadi 24,3 jika ditaksir kira-kira hasilnya 24. Selanjutnya yaitu 154,4 kira-kira. Caranya juga sama, kita lihat satu angka di belakang koma yaitu 4. 4 ini jika dibulatkan, ini dibulatkan ke atas atau ke bawah? Iya, dibulatkan ke bawah. Kita tulis dulu angka di depan koma 154 ditambah, kalau 4 ini termasuk ke aturan A atau B? Iya, termasuk ke aturan A. Jadi satuannya tetap, berarti ditambah 0. Hasilnya 154 ditambah 0 sama dengan 154. Jadi angka 154,4 jika ditaksir hasilnya adalah tetap 154. Selanjutnya, di sini kita akan menentukan taksiran dari hasil operasi hitung pecahan desimal. Caranya atau ketentuannya untuk menaksir itu sama dengan poin A dan B atau aturan A dan B. Selanjutnya ada tambahan 1, yaitu setelah dibulatkan maka dapat dioperasikan dengan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Langsung saja ke contoh soalnya, yaitu tentukan taksiran dari hasil operasi hitung pecahan desimal di bawah ini. Yang pertama saya akan memberikan contoh, yaitu hasil operasi hitung pecahan desimal penjumlahan. Soal pertama, 153,7 ditambah 8,2. Kira-kira caranya juga sama. Kita lihat satu angka di belakang koma. Berapa ini? Iya, 7. Angka 7 ini termasuk dalam aturan B atau dibulatkan ke atas. Maka satuan bertambah 1. Tulis dulu angka yang pertama atau angka di depan koma 153 ditambah berapa ini kalau 7? Iya, ditambah 1. Kemudian angka desimal 8,2, satu angka di belakang komanya berapa? 2. Kalau 2 berarti harus dibulatkan ke bawah. Kita tulis angka yang di depan koma 8 ditambah 0. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat dulu hasil operasi hitung atau operasi hitung dari pecahannya. Di sini ada penjumlahan, berarti ditambah. Kita selesaikan dulu 153 ditambah 1. Hasilnya yaitu 154. Kemudian 8 ditambah 0 berapa? Iya, 8. Kita jumlahkan dengan cara bersusun. 4 ditambah 8, 12. Nyimpen 1 berarti 5 ditambah 1, 6. 1 turun, hasilnya 162. Jadi 153,7 ditambah 8,2 jika ditaksir atau kira-kira hasilnya yaitu 162. Yaitu operasi hitung pengurangan. Langsung saja ke contoh soal, yaitu 32,4 dikurangi 5,5. Kira-kira langkahnya juga sama. Kita lihat satu angka di belakang komanya yaitu angka 4. Jika angkanya 4 berarti dibulatkan ke bawah. Kita tulis dulu angka di depan komanya yaitu 32 ditambah 1.
5,5. Ini kita lihat satu angka di belakang komanya, 5,5. Angka di belakang komanya adalah angka 5. Kalau 5 berarti dibulatkan ke atas, ditambah 1. 32 ditambah 0 hasilnya tepat 32. Kemudian 5 ditambah 1 yaitu 6. Sekarang langkah selanjutnya kita lihat operasi hitungnya. Di sini apa operasi hitungnya? Iya, pengurangan. Jadi 32 dikurangi 6 hasilnya sama dengan berapa? 26. Jadi 32,4 dikurangi 5,5 jika ditaksir kira-kira hasilnya 26. Yang ketiga yaitu operasi hitung pembagian. Langsung saja ke contoh soal, yaitu 24,7 dibagi 4,9 kira-kira. Caranya juga sama. Kita lihat angka atau satu angka di belakang komanya, 7. Kalau 7 ini berarti dibulatkan ke atas atau satuan bertambah 1. Kita tulis dulu 24 ditambah berapa? 1. Kemudian kita pindah ke angka desimal 4,9. 9 berarti berapa? Dibulatkan ke atas. 4 ditambah 1. 24 ditambah 1 hasilnya 25. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Langkah selanjutnya yaitu kita lihat dulu operasi hitungnya ini, yaitu pembagian. 25 dibagi 5. Berapa hasilnya? 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Jadi 20,7 dibagi 4,9 jika ditaksirkan kira-kira hasilnya yaitu 5. Operasi hitung perkalian, contohnya yaitu 16,8 dikali 2,4 jika ditaksir kira-kira. Caranya juga sama, kita lihat satu angka di belakang koma. Berapa? Satu angka di belakang koma dari 16,8 yaitu 8. Jadi 8 ini dibulatkan ke atas. 16 ditambah berapa? Kalau dibulatkan ke atas tambah 1. Kemudian 2,4 kita lihat satu angka di belakang komanya, yaitu angka 4. Jadi dibulatkan ke bawah. Tambah 0. 16 ditambah 1 yaitu 17. 2 ditambah 0 yaitu 2. Langkah selanjutnya kita lihat operasi hitungnya. Di sini ada perkalian. 17 dikali 2. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 34. Jadi 16,8 dikali 2,4 jika ditaksir hasilnya kira-kira 34. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.